Gimana kalau kita potong sepatu badminton? Halo guys, Dimas di sini dan sesuai janji 2025 kita bakal potong-potong sepatu badminton. Bukan badminton aja, sebenarnya udah waiting list beberapa olahraga yang lain. Ya, tapi belum gue spill dulu ya, karena kita masih ngeraba-raba dulu juga. Jadi, please be gentle ya. Ini pertama kali kita nge-review sepatu badminton. Jadi kalau ada kurang-kurangnya atau lebih-lebihnya silakan dikoreksi, ditambahkan. Tapi mudah-mudahan ini bisa mewakilkan ya. Sedikit intro, 100. Katanya nih ya, kalau hidup itu harus 100%. Makanya ini katanya sepatu yang cocok kalau kalian mau hidup 100%. Sebagus apa sih? Gue juga masih penasaran ya. Tapi kalau kalian main ke toko bulu tangkis, ini tuh jadi salah satu merek-merek yang sering ditanyain kalau nggak tuh mulai banyak diincar sama para orang-orang awam lah pada umumnya. Kalau atlet ya gue nggak bisa ngomong ya, karena kan banyak preferensi. Selain itu juga ada sponsorship yang lain. Cuman ini tuh merek yang menarik. Kalian pun banyak notice ya ketika kita tes coba pasang-pasang beberapa sepatu 100 mulai dari yang runningnya gitu ya, kalian udah banyak yang komen. Artinya diem-diem ini tuh udah dilirik. Jadi semacam underdog atau brand yang pelan-pelan, diem-diem, rame, tapi gaungnya nggak berisik gitu ya. Nah, maka dari itu kita akan coba masuk dari bulu tangkisnya dulu ya, dimana bulu tangkis atau badminton ini jadi salah satu strong suit-nya dari si 100. Ya, kita coba nanya ke beberapa toko ya, data dari mereka katanya kalau di toko sport yang pertama kali orang tanyain soal 100 itu biasanya badmintonnya. Nah, langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia 100 Beast Max. Oke, sebelum lanjut dulu, gue mau disclaimer, mungkin kalian bakal lihat gue senyum-senyum ya sepanjang review sepatu ini, karena gue langsung kasih tahu aja sama kalian, ini sepatu di atas rata-rata untuk banyak sektor review kita yang biasa. Nah, langsung aja kita absen kali ya dari segi uppernya dulu. By the way, gue dapat contekan juga dari sini ya, tag-tagannya itu menjelaskan. Gue kasih tahu kalian soal upper, ini katanya desain dengan looks-nya cakep gitu? Oh enggak. Kalau ini menurut gue agak kurang sih. Yang cakepnya itu warna putihnya. Gue ngeliat ada yang review warna putih oranye ya di YouTube. Terus gue juga ngambil yang warna putih biru. Itu beneran cakep banget, luar biasa. Kalau kalian ada kesempatan ambilnya, saran gue mending dua warna itu deh. Jauh lebih cakep ya. Terus with utmost detail to ensure proper support. Ini gue setuju. Karena dari uppernya aja ini tuh ada 2 layer. Jadi pada dasarnya memang uppernya itu bahannya mesh ya. Nah, tapi di luar itu ada lapisan mesh yang bentuknya kayak chainmail. Tahu chainmail kan? Yang di daleman armor ksatria abad pertengahan kayak gitu ya. Nah, struktur meshnya itu kayak begitu. Jadi ini ngelapisin mesh yang di bawahnya kuat banget. Kita coba tes Dremel sekalian juga sama bahan TPU-nya yang di sini ya. Hasilnya apa? Kalian bisa lihat sendiri. Cuman cowok dikit baik TPU-nya maupun si chainmail mesh-nya yang ini ya. Ini gokil sih kalau menurut gue, nggak main-main. Jadi klaimnya dia bener sih ya di sini ya. Terus every part of upper follows specification designed to maximize performance during badminton footwork. Gue nggak yakin kalau semuanya ya, tapi secara khusus memang ini menarik sekali gitu ya. Kenapa? Karena mesh yang tebel ini itu nggak bikin uppernya jadi kaku, nggak bikin uppernya jadi ngetat gitu, enggak. Ketika kita udah cobain pakai pun, ini sangat-sangat fleksibel iya, akomodatif iya buat kaki lebar. Terus kalau ngomongin padding, kita rasa juga cukup ya dengan ketebalan segini. Ini bukan yang paling tebal, tapi cukup aja. Karena kalau terlalu tebal kan bikin lebih susah gerak gitu. Jadi memang siapapun ya yang mendesain si uppernya ini memang udah mikirin sampai sejauh itu. Good job. Ini sangat menarik sih buat kita lihat ya dari segi upper. Dan kalau kita kasih tambahan lagi beberapa, kalau buat tes tahan tarik ya, dia sebenarnya nggak terlalu kuat juga, itu di 3,2 kg force, jadi agak menengah ke bawah lah. Tapi itu nggak buruk juga, karena itu angka buat lapisan luar. Lapisan dalam itu susah banget ditembus pakai alat tes tarik kita. So,
nggak usah khawatir ya, meskipun nggak tahan tes tarik yang atasnya, bawahnya masih kuat. Jadi mempertimbangkan kekuatan uppernya tadi itu, kita memberikan rating 8 dari 10. Turun dikit masuk ke bagian midsole dan insole-nya. Nah, berhubung gue memang bukan orang badminton ya, tapi anak kantor pada doyan main badminton, gue coba kumpulkan data dari berbagai macam sumber, kemudian dari teman-teman juga mungkin ada yang ngasih masukan beberapa ya, begitu tahu kita mau review 100. Nah, ada hal-hal yang harus dicek, terutama itu soal cushionnya di midsole-nya nih ya. Nah, Anda juga bilang si materialnya itu dipilih dengan specification to provide performance without sacrificing safety. Kayak gimana ya? Nah, gue coba bahas ada dua hal nanti ya. Yang satu technical materialnya dulu, dan yang kedua adalah dari sisi tester, karena kita coba testernya juga yang overweight, yang beratnya di atas 100 kg. Nah, secara teknis ya, tinggi sole belakangnya itu 29 mm, nggak terlalu tinggi juga, cukup-cukup aja. Kemudian di depannya 1,4 mm, dan tebal insole-nya itu 6,8 mm. Ini termasuk insole yang tebal loh. Dan banyak juga yang cerita kalau sepatu badminton itu mendingan insole-nya yang tebal daripada midsole-nya. Gue nggak tahu nih gimana pendapat kalian ya, kalau merujuk pada kalimat tersebut, ini sudah memenuhi sih, dan tester-tester kita juga setuju untuk ketebalan ini masih sangat baik sekali. Kemudian kalau klaim empuk, kita harus ukur sama durometer ya. Di insole-nya ini 15,5 HA, jadi memang empuk banget. Kemudian midsole-nya itu 27. Nah, surprise, karena kalau kita pegang itu rasanya jauh lebih empuk sih midsole-nya. Ternyata enggak ya, dan ini juga mungkin yang memberikan kestabilan di sepatu ini. Belum lagi, ada satu part khusus ya ditaruh di bagian tumit, di area heel bone terutama ya, ketika dia napak gitu ya setelah lompat. Nah, ada busa khusus yang beda density-nya untuk meredam impact-nya. Nah, ini ternyata 17 HA, 17 pas. Nah, kemudian ada teknologi apa aja nih? Nah, kalau pertama kita ngebahas X-Cushion-nya dulu kalau ngomongin midsole ya. X-Cushion yang katanya ngasih energy return ya. Terus provide unmatched feeling and power in every movement. Nah, kalau gue sederhanakan, sebenarnya ini tuh enak, empuk, dan tetap ada bounciness-nya untuk ngasih energy return yang baik. Nah, kayak gimana? Kita ilustrasiin aja deh dari segi footwork-nya ketika kita main badminton kayak begini, terus kemudian energy return-nya kalau by tester kita terasa, tapi nggak maksimal di situ. Tapi gue menemukan ada beberapa kerut-kerut ya di sini. Jadi memang si midsole-nya ini kompres, setidaknya untuk peredaman impact dan energy return-nya itu ada di sini ya, terbukti dari insole-insole yang kompres baru 2 kali dipakai ini. Nah, masuklah ke teknologi selanjutnya, ada support plate. Jadi ternyata sepatu badminton juga banyak yang pakai plat karbon ya, bukan sepatu lari doang. Nah, ini buat apa? Kalau gue lihat di sini, dia lebih ke untuk penjagaan aja. Jadi bukan buat ngasih lentingan ekstra, karena posisinya itu pas tepat di tengah-tengah yang biasanya nih kalau kita ngebahas sepatu kulit atau boots ada shanks-nya kan di posisi tengah-tengah ini. Nah, di sini diisi dengan plat karbon, ringan, kuat, tough banget men, bener-bener ini sepatu plat karbon yang paling susah yang pernah gue potong, bahkan lebih susah daripada Adidas Prime X Strang yang plat karbonnya ada 2. Buset, ini bener-bener ya. Apa sepatu badminton semuanya kayak begini? Coba kalian komen dong di bawah ya. Kalau kayak begini, jangan sering-sering request badminton ya. Capek pak. Nah, sedikit insight, si plat karbonnya ini ya memang kalau dibilangnya lentingan ya, by user pun tidak merasakan ada lentingan ekstra. Cuman, gue mungkin mengquote beberapa reviewer yang gue nonton juga di YouTube. Mereka orang badminton, mereka udah lebih pengalaman pakai sepatu badminton. Klaimnya sih menurut mereka ini menjaga gitu ya, menjaga kaki dengan baik si plat karbon yang ada di 100 ini. Nah, gue mungkin kasih perspektif yang lain. Kalau gue dari perspektifnya sepatu kulit gitu ya, butuh shanks ini sangat butuh. Untuk apa? Selain support, stability, ini juga mencegah si lengkungan atau kaki kalian itu collapse atau jatuh ke bawah di saat-saat atau di posisi yang tidak ideal. Dan itu memang kalau lagi olahraga harus hati-hati sih, tapi dengan cara yang pas dia memang bisa ngejaga arch kalian buat nggak collapse. Jadi menurut gue masuk-masuk aja di sana, tapi jujur hanya sampai disitulah pengetahuan gue, karena gue belum menemukan atau belum merasakan gitu ya support-support yang maksimalnya dari plat karbon ini apa. Tapi setidaknya potensinya seperti itu. Jadi gue jujur-jujuran aja, ada hal yang memang gue masih terbatas di situ. Nah, kalau kita balik lagi nih ngomongin sama total eksekusi di midsole-nya, gue acungin jempol semuanya. Dari pemilihan materialnya, ada dual density yang berbeda gitu ya, untuk mensupport performance kalian, kemudian eksekusinya juga sangat baik sekali. Nah, ditambah nih, yang paling spesial menurut gue adalah gradasi warnanya. Men, midsole, outsole itu warnanya bisa sama. Midsole dibikin gradasi, gradasinya bisa bagus dan rapi banget, kuat.
kita cuci juga. Nah, kalau kalian nyuci nih misalnya dengan Umbre XU Polish, ada foam cleanernya ya. Ini kadang-kadang kalau yang ada gradasi ini, kalau cleanernya nggak pas itu bisa hilang. Nah, kalau kita sih ngetes pakai Umbre XU Polish, ini aman-aman aja ya, karena memang cleanernya aman sih. Gue nggak tahu ya, belum ngetes pakai cleaner yang lain. Jadi so far ini bagus dan kuat. Warnanya tidak bocel gitu ya, tidak lepas dengan cleaner yang jadi andalan kita. So, good job banget, dan kita sangat appreciate dengan rating 8,5 dari 10 untuk midsole-nya sendiri. Nah, outsole-nya nih, ini juga nggak kalah spesial. Ketebalannya ternyata nggak terlalu tebel loh, cuman 1,9 mm. Nah, gue udah sanksi dong. Sekuat apa sih, apalagi kalau diadu dengan juara-juara kita kan Continental sama Vibram gitu ya. Nah, ternyata untuk Dremel-nya sendiri adalah dia cuma habis 1,2 mm. Setara sama Continental. Gokil coy. Kalau kalian mau dapat Continental itu biasanya beli Adidas yang harganya sudah di 2 jutaan. Nah, ini sepatu 600 ribuan udah dapat yang setara sama Continental. Kan bercanda ya. Ini 100 apa-apaan nih. Ya oke lah, harganya mungkin nggak murah ya, di bawah 600 ya seingat gue, 550 apa berapa gitu ya. Ini kualitas outsole-nya setara sama Continental. Gokil sih, good job banget. Apalagi marking si sole-nya ini ternyata ngebantu banget buat grip. Gripnya bagus, surprisingly good buat di indoor. Jadi ini spesifik sepatu ini ya, menurut kita adalah sepatu untuk dipakai main di indoor. Nah, performa di indoor-nya untuk outsole-nya sangat-sangat bagus sekali. Untuk ngerem gitu ya, ketika mencengkram itu bagus, udah fix no debat ya. Apalagi kalau buat kita cek kekerasannya juga pas, ada di 52 HA. Jadi dia keras tapi tetap fleksibel juga. Nah, gripnya bagus. Apalagi yang kita minta ya, ini udah di atas rata-rata men, dengan rating 9 dari 10. Nah, untuk rata-rata rating materialnya itu ada di 8,5. Gimana dengan konstruksinya? Lemnya, gue menginspeksi 3 sepatu si 100 ini karena kita lihat warna yang beda-beda juga. Untuk warna hitam ini spesifik, sayang sih agak bleber aja. Tapi kalau kita ambil sampel ya, sampel yang warna ini biru ya, biru hijau, ini ternyata jauh lebih rapi daripada yang warna hitam. Kemudian yang warna putihnya pun lebih rapih lagi. Jadi ya no worry sih untuk rapihan, sebenarnya baik-baik aja. Mungkin cuman gue aja yang terlalu terlalu gimana gitu matanya. Yang gue bilang bleber cuman di area di area sini aja, di yang hitam. Nggak signifikan. Overallnya kalau kita lihat memang finishingnya sangat bagus dan relatif rapi ya rata-ratanya. Nah, untuk lem dari bagian alas ke midsole-nya, baik yang bagian oranye maupun bagian kuning, itu baik. Jadi gue nggak bisa bilang eksepsional banget, cuman kekuatan lemnya itu baik. Masih bisa dilepas sama gue, beberapa titik bisa, tapi mayoritasnya enggak. Yang bagus banget itu adalah dari upper ke outsole dan midsole-nya. Ini gokil banget, susah banget ngebongkarnya. Kayak nempel ya, kayak hampir nempel sempurna. Kalau kalian ingat brand-brand Jepang, gue rasa sudah mulai di level segitulah untuk finishing quality-nya. Sayang aja kerapihannya. Ini kalau untuk di harganya sudah sangat baik sekali, tapi bisa lebih baik nggak? Probably ya, kalau dia jualan yang di atas 1 jutaan, akan kelihatan banget improve-nya dan jauh lebih baiknya. Karena ya wajar ya, beberapa brand Jepang yang bagus-bagus banget itu waktu kita bahas konstruksinya kan harganya juga udah di atas 2 jutaan. Nah yang ini gua rasa 7,75 cukup fair ya buat keseluruhan. Build quality yang bagus, lem yang sangat kuat gitu ya, material berkualitas, everything's good. Gua nggak ngerasa ada masalah yang berarti gimana, cuman perlu diimprove kerapihannya aja biar lebih konsisten, itu aja sih. Nah, next kita ngomongin kenyamanan ya. Kenyamanan ini juga relatif eksepsional. Untuk berat sepatunya di size 41 termasuk lumayan ringan loh, 274,9 gram. Buat sepatu badminton, gue sering ngeliat ya, beberapa orang nimbang-nimbang gitu ternyata di atas 300-an gram, dan ini di bawah 300. Feel pegangnya juga, angkatnya sangat ringan sekali, gokil. Lebar toe box-nya itu termasuk lumayan, di 97,5 mm di size 41. Jadi kalau di size yang lebih gede tentu akan lebih lebar lagi. Kemudian yang lega lagi itu instep-nya. Jadi kalau kalian punya punggung kaki yang tinggi, ini sangat cocok sekali sepatunya buat kalian karena sampai 90,3 mm nih ketinggian dari sini ke sini. Ya, udah ditambah insole. Gokil loh ketinggiannya ya. Dan panjang solnya itu 26 cm di size 41, normal-normal aja. Makanya kalau untuk fitting, kita rekomendasikan kalian pakai size kalian biasa aja. Biasa 41, yang 41 nggak usah naik. Biasa 42, di 42 aja nggak usah naik juga. Ya, apalagi toe box-nya cukup generous nih, cukup enak lah buat kita kaki orang Indonesia.
Jadi kebayangkan buat kenyamanannya seperti apa dari fittingnya. Untuk informasi tambahan aja, gue nggak ngerasa ini penting buat sepatu badminton, tapi heel dropnya itu 1,5 cm. Ternyata nggak serendah itu juga, tapi masih cukup rendah. Not tambahan dari salah satu tester kita, karena heel drop rendah ini, dia mau coba jangka panjang selain pakai badminton untuk nge-gym juga. Ya, we don't know ya seperti apa, tapi logikanya sih memang masih masuk. Kemudian minusnya sepatu ini tuh termasuk agak gerah, agak panas ya, karena breathability kurang, berhubung paddingnya lumayan, kemudian upper-uppernya juga padat banget di sini. Kalian bisa lihat tes breathability-nya seperti apa di sini ya. Ditambah lagi support-support dan cushion yang pas, menurut kita sangat layak sih untuk dikasih kenyamanannya di angka 8 dari 10. Nah, terakhir performa. Nah, performanya ini cukup unik juga, dimana kalau kita lihat nih, bagian depan itu sangat fleksibel. Kita coba berbagai macam gerakan ya, dan kita coba manual pegang gini juga, sangat kelihatan dan kerasa sekali fleksibilitas di bagian depannya. Meskipun bagian tengah ke belakangnya itu ngunci dengan baik, supportnya ada sense di bawahnya, berjalan lah untuk support rigidity di tengahnya, kemudian lock di belakang juga, ini bagus ya. Apalagi di collar ini kan ada tekukannya untuk ngikutin mata kaki. Bentuknya sama persis seperti mata kaki kita, bagian luar dan dalam. Jadi bagian ini sangat-sangat bagus sekali lock dan stability-nya. Nah, tambahan yang lain, kalian bisa ngelihat di bagian sole-nya ya, midsole ke outsole itu sedikit melebar. Ini sepertinya memang harus ada sih di sepatu badminton ya, ketika kita bergerak yang yang kanan kiri atau berhenti gitu ya, ngerem atau beberapa gerakan-gerakan lain yang harus membuat kita berhenti, bukan pakai depan aja tapi pakai bagian samping. Ini stabil banget karena ada bagian ininya nih, dan kestabilannya sejauh apa? Nggak bikin kaki rolling sampai ke ankle sprain, nggak. Dia bisa menyeimbangkan dengan baik, plus lock atau grip dari si outsole-nya itu sangat-sangat baik sekali. Jadi untuk kebutuhan badmintonnya, gue menemukan sepatu ini overall udah sangat-sangat good. Minusnya gerah aja sih itu ya. Nah, selanjutnya ini mirip-mirip kayak basket. Kalau landing, terutama landingnya di bagian heel, harus ada impact absorption-nya yang baik dan ada guard atau yang ngejaga si heel bone-nya biar tidak cedera, tidak terjadi injury lah di daerah sana. Makanya banyak yang ngembangin teknologi-teknologi, meskipun kesannya sederhana ya, tapi it works. As long as it works, nggak apa-apa. Dengan dual density yang berbeda ini nih, dan ini gokil banget nih, karena tester kita salah satunya beratnya 100 kg lebih. Ya, kalian bisa bayangin lah, badannya mungkin sebesar dan seberat apa. Biasanya nih, kalau pakai sepatu badminton yang salah, risikonya ada di selain heel, ada di lututnya juga. Nah, dengan support-support yang ada di sini plus cushionnya, impact-nya bisa diredam sampai nggak ada sakit lutut, nggak ada sakit di bagian heel, semuanya aman. Ini cukup gokil sih untuk percobaan 2 kali main ya. Nah, tambahan aja, lock dari talinya itu sangat bagus sekali, meskipun talinya kelihatan jadul. Nggak apa-apa kali ya, as long as it works. Ya, ini sepatu yang teknikal banget. Tapi kalau boleh saran sih, next-nya apakah ada opsi tali lain yang lebih stylish gitu misalnya? Karena kalau dari segi model, udah sangat teknikal sekali. Nggak jadul, tapi memang agak kurang aja kali ya. Ditambah tali ini tuh agak lebih jadul kelihatannya. Kalau diganti sama tali yang mungkin lebih, lebih modern maybe, looks-nya mungkin lebih fresh. Gue nggak tahu ya, kalau kalian ada masukan atau saran-saran tipe yang bagusnya kayak gimana talinya, coba aja komen, karena gue cukup gatel nih sama bentukan talinya. Bukan dengan performa talinya ya, everything's good ya. Dan performanya nih, kita kasih rating 8,5. Nah, sebelum gue kasih rating finalnya, kita mau kasih 2 not aja. Ini kalau 100 nonton ini, please hire desainer baru. Karena kalian udah punya kualitas, udah bagus banget di atas rata-rata. Ya dibilang bagus banget, eksepsional sekali, mungkin belum ya. Tapi kalau kita ingat harganya juga masuk akal. Nah, kalau mau naikin kualitas, mau nggak mau pasti harga akan naik. Ya sudah gitu ya. Ini mungkin untuk melayani market rata-rata di Indonesia, dan sudah sangat cukup sekali. Tinggal desainernya aja biar bisa lebih bersaing gitu ya sama merek-merek lain yang mungkin udah ada di hati masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, durabilitas. Sebenarnya tester kita tuh ngasih note, jangan-jangan umurnya itu nggak lama kalau untuk pemakaian high impact gitu ya, kayak main badminton, kurang lebih dia sepertinya 6 bulan. Tapi let's see aja, kita coba tes, kita pakai main badminton. Tadi juga ada yang mau ngetes buat nge-gym, bakal support apa, tunggu aja seperti apa. Tapi kalau dari hasil tes kita sih, secara material ini baik ya, daya tahannya dari outsole, dari upper, semuanya baik, no problemo. Nah, yang jadi pertanyaan buat gue pribadi adalah, gimana kalau 100 ini bikin sepatu running ya? Nah, gue juga penasaran, makanya kita udah siapin 100 yang buat running. Mungkin di bulan Februari ini juga akan naik videonya. Itu aja sih dari gue ya.
gue berikan rating 8,18. Kita rata-rata naik dikit ya, jadi 8,2. Good job banget. Ini sepatu yang ada di atas rata-rata. Kalau kalian mau beli, gas aja sih. Menurut gue sangat good deal sekali, harga 500, dapat semua kualitas ini. Gue pun tepuk tangan buat 100, bener-bener good job sekali. Gimana POV kalian kalau ada yang udah pernah cobain 100, ikut kasih testimoni dong di bawah, karena kita juga penasaran. Nah, harus kita apain lagi si 100 Beast Max untuk badminton ini. Nah, gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena terutama ini adalah pertama kali kita review sepatu badminton. Oke, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.